Gak usah milih-milih kerjaan kalau kamu mau capai karir puncak. Hai, welcome back di Lunch Speech with Vina. Aku masih lanjutin makan aku yang tadi. Ada cerita sedikit yang masih pengen aku bagiin ke teman-teman. Kayaknya kalau nggak diomongin tuh gimana gitu. Nah, kenapa aku ngomong dengan subtitle kayak gitu? Jangan pernah milih-milih kerjaan. Jadi pada saat aku kerja sebagai admission di rumah sakit in total 9 tahun ya. Jadi admission, kemudian jadi call center, customer care, penanggung jawab unit, kemudian jadi supervisor frontliners, dan terakhir sebagai manajer marketing. Itu semua nggak mudah selama 9 tahun karena aku selalu nerima challenging apapun yang dikasih sama atasan aku. Jadi selain daripada kita bekerja seperti biasa menjalankan SPO terus udah dapat gaji pulang, kita juga harus aktif di organisasi-organisasi ataupun acara-acara yang diselenggarakan di kantor kita. Jadi pada saat itu rumah sakitku tuh sering banget ngadain acara. Misalkan ada lomba ini, lomba itu. Banyak banget acara internal rumah sakit yang diselenggarain. Aku gak pernah kehilangan momen. Jadi pada saat itu ada lomba pidato, aku join. Kebetulan aku menang dan orang yang jadi top of mind sama aku, orang jadi inget. Wow, dipanggilnya Listi. Oh, Listi admission ya, gitu kan. Lalu jadi inget aku. Notice dokter-dokter, semua penonton yang ada di situ jadi inget aku. Sampai aku dipanggilnya Mamah Listi karena pada saat itu aku pidatonya ya pidato lagi lomba bulan Ramadan ya kan, jadi pidatonya pidato Islami gitu lah ya. Terus aku nggak nyanyiin kesempatan. Sejak saat itu aku ditawarin untuk jadi MC di setiap acara rumah sakitku. Aku iyain ya, jadi aku nggak pernah yang namanya nolak kalau ada yang kasih kesempatan. Oke, siap, walaupun aku nggak tahu bisa atau enggak. Aku disuruh MC, oke. Terus aku waktu itu diminta jadi duta cuci tangan, dance, hand hygiene sama tim aku. Aku iyain, manggung kesana kesini dari hotel satu ke hotel yang lainnya. Jadi bayar apa-apa, cuman sekedar seneng aja membawa nama baik rumah sakit ke komunitas ini, komunitas itu, bawa tim-tim aku untuk dance cuci tangan. Aku jalanin semuanya. Terus aku diminta ngajar. Buka di Depok, aku ngajar cuma dikasih voucher taksi. Waktu itu ingat banget. Ya udah aku jalanin, aku nggak nanya aku dapat fee apa, aku dapat insentif tambahan apa, aku jalanin. Dari situlah orang mungkin jadi top of mind. Aku jalanin semuanya, itu yang menjadi nilaiku mungkin berbeda di antara yang lain. Jadi walaupun aku cuma frontliners pada saat itu, tapi aku banyak kesempatan yang aku capai gitu loh. Terus setelah itu banyak lagi project-project lain yang dipercayakan ke aku. Misalnya aku jadi customer care, tapi aku bisa nge-handle VIP artis untuk bikin press con dengan wartawan. Aku diminta handling wartawannya, aku diminta untuk entertain mereka. Aku pengen belajar, ya udah aku iyain. Sampai temanku ada yang pernah bilang gini, kok lu mau-maunya aja sih, bukan job desk lu tapi lu kerjain. Aku cuma jawab gini, gak apa-apa, gue gak mikirin itunya sekarang kok. Gue tuh seneng aja kalau gue dapetin ilmu lebih banyak dari yang teman-teman dapetin. Aku bilang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gak ngambil kesempatan untuk kenal sama wartawan, gue ngambil kesempatannya. Kalau teman-teman gak mau ngebantuin marketing, gue ngambil kesempatannya. Di end kan akhirnya karena aku udah mulai ngerti dunia marketing, aku yang sering bantuin tim-tim marketing untuk promo dan lain sebagainya, aku jadi tahu dunia marketing, dan ternyata dunia marketing yang membawa aku sampai ke titik karir seperti ini gitu loh. Disuruh ngerjain ini, oke. Meskipun itu bukan job desk aku, pada saat itu aku gak mikir sih aku bakal panen apa, aku bakal ngerasain apa. Aku cuma mikir aku harus jadi orang baik. Walaupun banyak orang yang bilang lo mau aja dimanfaatin, kerjain punya orang gini gitu. Tapi sekarang yang aku rasain, dengan aku menolong orang, orang juga mudah nolongin aku gitu loh. Gak ada yang rugi kok kalau kita nolongin orang dengan ikhlas. Orang juga bakal nolongin balik, walaupun bukan orang itu yang nolongin kita balik ya, tapi kebaikan itu muncul dari orang-orang yang lain gitu. Jadi jangan sampai kejahatan orang lain itu merubah karakter kita. Kita baik ya karena emang kita baik. Walaupun orang itu gak balik baik sama kita, gak apa-apa. Pasti kok Allah itu kalkulasinya gak akan salah. Allah itu pasti nunjukin ke kamu sesuatu yang memang harus kamu dapetin dari apa yang kamu usahain gitu. Jadi dengan aku gak milih-milih kerjaan pada saat itu, mungkin langkah aku bisa lebih cepat dibandingkan teman-teman seangkatan aku pada saat itu. Jadi nggak ada yang pernah sia-sia, agak boleh milih-milih kerjaan, apapun yang ada di hadapan mata, dihadapi, dijalani dengan sebaik-baiknya, do the best di setiap partnya. Jangan pernah mikir duitnya dulu, jangan pernah mikir benefitnya apa dulu, tapi kerjain aja dulu, biar Tuhan yang punya kalkulasi terhadap itu. Oke? Sekian dulu dari aku, karena udah mulai habis. Beda.